Prediksi Bisnis 2025. Mitra bisnis, tahun 2025 semakin dekat dan dunia digital marketing terus berkembang dengan pesat. Di tengah jenuhnya dunia digital yang terjadi, strategi pemasaran seperti apa yang menarik konsumen yang harus dilakukan pelaku pasar untuk bisa tetap relevan dan sukses, yang juga akan mengubah cara kita berinteraksi dengan audiens dan memasarkan produk. Berikut prediksi bisnis 2025, saya Nina Amelia bersama CEO dan Su Indonesia, Janu Arifianto. Mas Janu, bagaimana tren marketing yang bakal hits di 2025? Saya kira pertama adalah social commerce, shoppable content. Nah ini akan semakin kuat. Kenapa? Karena banyak sekali social media yang telah dilengkapi dengan fitur-fitur transaksi. Dari konten tidak berhenti hanya di konten, tapi dari konten kemudian berbelanja atau dari konten ke transaksi. Ini akan semakin menguat. Tahun 2025, apalagi situasinya memang tidak gampang, jadi banyak sekali sektor-sektor informal, kemudian UMKM ya, yang memanfaatkan social commerce ini. Nah itu nomor satu. Kedua adalah short form video. Hidup akan semakin ramai karena kita tahu sekarang YouTube Short ya semakin kuat ya, kemudian X juga menggunakan video pendek ya, mereka punya bentuk yang langsung ke arah video gitu ya, apalagi Meta dan TikTok. Jadi short form video ini akan semakin banyak dan tentu saja yang tadi dimanfaatkan ke arah shoppable content. Nah, ketiga sebenarnya adalah human stories. Nah ini semacam antitesa terhadap perkembangan AI. Kalau AI kemarin itu digunakan oleh para marketer dari mulai generative AI sampai kemudian optimasi. Nah ada kecenderungan pemanfaatan konten kembali pada otentitas. Jadi bahasa-bahasa yang otentik, ya, cerita-cerita yang otentik, ya, cerita-cerita yang tidak di-generate oleh AI. Nah ini situasi yang menurut saya sangat menarik karena kembali pada human centric ya. Ya tentu saja kita tetap akan menggunakan AI dalam banyak hal karena memang semakin banyak kampanye-kampanye yang dioptimasi oleh AI. Keempat adalah TV ternyata slowly declining. Kalau tahun-tahun 2022-2023 itu mengalami penurunan, telah mengalami penurunan, maka tahun 2025 ini adalah titik ketika digital telah mengalahkan TV dalam jumlah advertising expenditure-nya. Ya, kalau tahun 2023 mungkin TV masih let's say 58% atau mungkin 60% budgetnya, tapi kemudian digital sekarang bisa jadi sudah menembus 51-52%. Jadi memang declining itu yang dialami oleh TV. Kemudian yang lain adalah micro influencer. Nah ini juga akan semakin kuat. Memang telah ada cukup lama micro influencer, tapi karena kepentingan otentitas itu akhirnya micro influencer akan semakin punya peran gitu. Ya, jadi ini di waktu yang sama ketika micro influencer ini tetap menguat atau bahkan semakin menguat, itu ada yang namanya affiliate marketing. Jadi affiliate marketing yang dilakukan oleh kawan-kawan influencer atau yang dilakukan oleh micro influencer itu juga semakin kuat. Jadi ini ada korelasinya sebenarnya sama situasi atau kondisi yang menantang itu, menantang tahun 2025 gitu ya. Jadi micro influencer ini memanfaatkan pola pemasaran dari content to commerce, bukan hanya bergerak di level konten atau awareness atau mengajak orang untuk tertarik, tapi sudah bergerak menjadi affiliate gitu ya, affiliator. Nah ini kondisi yang akan terjadi tahun 2025. Karena marketer juga akan semakin concern dengan ROI, dengan konversi yang tinggi, maka retail media itu juga akan dimanfaatkan ya. Ya, selain ada social commerce, selain ada content to commerce atau konten ke transaksi, selain memanfaatkan micro influencer, mereka juga akan memanfaatkan retail media atau media-media atau channel-channel yang berhubungan secara langsung dengan pembelian. Ya, wajar kemudian live streaming misalnya akan semakin naik trennya karena memang dia dirasa bisa menghubungkan konsumen secara langsung dengan pembelian itu. Ini yang akan menjadi semakin kuat tahun 2025 gitu. Nah, yang lain lagi adalah user generated content, itu yang telah lama
digunakan dalam social media itu juga akan tetap naik ya. Jadi kalau yang sebelumnya hanya membuat konten yang dilakukan oleh konsumen atau publik secara voluntary, ini mungkin akan naik menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Salah satunya adalah punya kemampuan untuk bertransaksi, gabungan lah ya antara kemampuan membuat konten, tapi juga akhirnya ditambah lagi dengan menghubungkan antara konten itu sendiri dengan transaksi. Itu beberapa tren yang saya kira akan menguat ya tahun 2025 di tengah situasi yang tidak gampang. Di level brand-brand besar ya, karena situasi yang semakin menuntut perhatian yang detail, maka personalisasi akan semakin kuat ya. Jadi istilahnya kalau di marketing itu hyper personalized message ya. Jadi benar-benar sangat detail sekali karena memang dibutuhkan pembacaan data yang sangat akurat ya. Makanya kemudian segmennya juga akan semakin mikro gitu ya untuk membuat kampanye-kampanye yang ROI-nya tinggi ya. Makanya harus benar-benar sniper gitu modelnya. Di tengah lesunya daya beli dan pemerintahan baru di masa kerja awal, adakah gelombang pergerakan di bidang pemasaran yang akan terjadi di tahun 2025? Tahun 2025 yang saya kira memang tidak mudah untuk para marketer karena situasinya memang berbeda ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertama karena jumlah kelas menengah turun. Di waktu yang sama kita tahu juga ada kenaikan PPN, ada juga ancaman inflasi dan tentu saja itu akan berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat. Nah, lalu apa yang harus dipersiapkan marketer? Pertama mungkin kita harus melakukan pemetaan ulang ya, terhadap audiens kita, terhadap calon-calon konsumen kita, atau tepatnya adalah resegmentasi karena memang situasinya sudah berbeda. Orang yang dahulunya punya kekuatan atau mungkin punya daya beli yang tinggi sekarang sudah mulai menurun, spendingnya juga sudah mulai berkurang, harapan-harapannya juga sudah mulai berkurang. Jadi memang kita harus mengenali pain point baru gitu ya, titik mana yang menjadi perhatian konsumen atau harapan-harapan apa yang sebenarnya mereka sampaikan sebenarnya untuk kondisi yang tidak mudah itu. Kedua, mengenai masalah dari sisi kita sendiri sebagai marketer, kalau kita punya kesempatan untuk diversifikasi produk atau layanan, ya kita lakukan itu. Karena memang yang diharapkan oleh masyarakat adalah kita punya produk yang lebih affordable atau produk yang lebih bisa dijangkau ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Makanya pengembangan produk-produk ini juga diperlukan. Paling tidak mungkin lebih ke arah pricing strateginya ya yang harus diatur. Ketiga, kalau kita memanfaatkan data, maka sebaiknya kita melakukan pembacaan yang lebih detail ya untuk melihat respon-respons baru, kemudian kita lakukan prediksi-prediksi baru ya, karena dari sana kita bisa melihat pasti ada perubahan ya, pasti ada perubahan bagaimana konsumen merespon kampanye kita, bagaimana konsumen merespon penjualan kita gitu ya. Jadi makanya data akan sangat penting sekali di tengah-tengah marketing yang semakin prudent itu. Keempat adalah tentu saja kita harus memanfaatkan kampanye yang low cost sifatnya ya, atau menggunakan low cost channel atau low cost media ya. Dan ini tentu saja harus melakukan banyak penyesuaian. Misalnya kalau kita sempat menggunakan user generated content atau menggunakan approach yang melibatkan komunitas atau approach yang mengajak brand lain untuk berkolaborasi untuk menghadapi hal yang tidak mudah itu, ini bisa dilakukan ya. Jadi mengoptimalkan seluruh aset yang kita miliki termasuk konten dan memanfaatkan low cost channel. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kelima tentu saja adalah pengendalian budget ya. Kita tahu kita harus irit, kita harus prudent. Jadi kita harus mempertimbangkan kembali apa yang namanya return on investment ya. Kita pilih yang ROI-nya tinggi gitu ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan yang penting lagi adalah strategi untuk mengantisipasi krisis gitu ya.
pijakan atau punya fondasi yang kuat sebenarnya untuk menghadapi krisis ya. Demikian prediksi bisnis 2025 sektor pemasaran bersama CEO Dansu Indonesia Janu Arifianto. Saya Nena Amelia. Prediksi bisnis 2025.